ketika balwa, penyakit, macam-macam dah. Apakah itu musibah dari diri kita, kehilangan duit, kehilangan keluarga, kehilangan harta benda, kebakaran, banjir yang kemarin dah, kehilangan bini, ada yang udah kehilangan bini, kehilangan anak itu misal kematian, itu kudu sabar, emang kudu ditenang. Wal muwafaqah, kudu nerima atas apa yang telah ditakdirkan qadarkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa kata Syekh Abdul Qadir, wa in kunta a'la min zalik. Nah ini, wa in kunta a'la min zalik, kalau kamu kepengen derajat leluhur itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, ridho wa talazzuz, maka kudu ridho atas segala qadarnya Allah, wa talazzuz, dan jangan banyak keluh kesah. Ini mah kita ngeluh, ngakunya mah ridho tapi ngeluh. Tanda-tanda orang yang kagak ridho atas qadarnya Allah, atas ketetapan Allah, itu salah satunya adalah keluh kesah. Keluh kesah tahu nggak? Ngeluh, dikit-dikit ngeluh. Nah, jadi orang mah nyantai ya banget. Apa-apa bikin status ngeluh, dikit-dikit bikin status, begitu. Ngeluh. Itu tandanya orang kagak ridho sama dirinya, ridho sama Allah, ridho sama ketentuan Allah. Tingkatan iman kita yang paling tinggi sebenarnya ridho atas keputusan Allah. Kalau dalam rukun iman ada berapa? Ada 6 ya. Percaya kepada Allah, ada 5. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada utusan Allah, percaya kepada kitabnya Allah, percaya kepada hari kiamat, percaya terakhir 6, percaya kepada takdirnya Allah. Harusnya yang nomor ini jadi nomor 1. Kalau kita udah percaya sama Allah, kita percaya sama kitab-kitabnya Allah, kita percaya sama rasul-rasulnya Allah, percaya sama hari kiamat, tapi kita kagak ridho sama takdirnya Allah, kagak percaya sama takdir-takdirnya Allah, iman kita hilang. Maka harusnya percaya sama takdirnya Allah itu jadi nomor 1-nya rukun iman. Seperti itu. Sebab tingkatan yang paling tinggi daripada keimanan kita kepada Allah adalah percaya kepada takdir Allah. Banyak orang yang percaya sama Allah, percaya sama Rasul, semuanya, tapi ketika dikasih ujian, dikasih bala, dikasih nikmat, dikasih apa, dia tidak percaya kepada Allah. Takdirnya kurang yakin sama takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Abdul Qadir, wa in kunta a'la min zalik, apabila kamu kepengen derajat kamu itu luhur di sisi Allah, parridho, maka harus ridho dengan semua ketentuan Allah, ridho atas bala-bala Allah yang turun, ridho atas nikmat-nikmat Allah yang turun, wa talazzuz, dan jangan sekali-kali babar pisan itu jangan sampai ketika menerima bala, ketika mendapatkan bala musibah, ketika mendapat nikmat kita berkeluh kesah. Itu artinya kita tidak mendapat ridhonya Allah dan tidak akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tuanku Syekh Abdul Qadir Jailani itu udah jalanin kayak gini. Makanya ketika Syekh Abdul Qadir Jailani ketika dia bermunajat, beruzlah selama 11 tahun di hutan, itu beliau itu tidak pernah ketemu sama makhluk. Syekh Abdul Qadir Jailani ketika beruzlah kepengen mensucikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kagak pernah ketemu makhluk, boro-boro ketemu manusia, ketemu binatang juga kagak. Makan juga kagak, makan seadanya seketemunya. Kalau misalnya di hutan ada tumbuhan, ini makan tumbuhan, ada umbi-umbian, ini makan umbian. Jadi makannya itu karena digerakkan oleh Allah. Kalau Allah kagak gerakin dia makan, maka dia kagak makan. Selama 11 tahun tuh kayak gitu. Makanya jadi orang mulia. Kita mah bolo-bolo 11 tahun. Nah, 1 jam juga kagak kuat aja. Kagak kuat aja kita mah. 1 jam gitu kagak ngeliat makanan, minuman, orang kuat. Ngeler beda, ngeler. Nah, kalau kepengen seperti Syekh Abdul Qadir seperti itu, 11 tahun kagak pernah berhubungan sama
sama manusia, sama makhluk. Uzlah, benar-benar uzlah. Maka ketika uzlahnya sudah di stop, keluarlah Syekh Abdul Qadir menjadi seseorang yang sangat mengerikan, sangat mengerikan, sangat istimewa. Semuanya luar biasa. Karomah itu keluar semua. Karomah daripada Syekh Abdul sama sekali memang kagak ada. Itu mulamatiyah. Kehidupan yang dihinakan oleh makhluk. Padahal mah itu udah makom wali seperti itu. Wali murid. Di Indonesia banyak yang jalanin lelakuan mulamatiyah banyak. Biasanya buat orang-orang yang lagi pengen nyari jati diri itu begitu tuh, mulamatiyah. Jalanin lelakuan mulamatiyah. Pokoknya kagak boleh minta, kagak boleh apalagi nyolong mah. Minta aja kita kagak boleh. Jadi makan minum yang kita dapat yang kita seketemunya itu mulamatiyah. Mau dihina, mau diapain kayak bodo amat. Yang penting dia lagi pengen dekat sama Tuhannya kayak gitu. Mulamatiyah. Ada juga wali-wali Allah yang makamnya itu kepengennya muncul tiap-tiap bulan dia timbul. Misalnya kalau bulan Maulud muncul, besok ganti. Bulan Safar muncul, besok ganti. Pokoknya tiap bulan itu ada wali-wali Allah yang muncul. Jadi tergantung daripada bulannya. Nah, orang-orang kayak gini biasanya di sekitar kita tuh banyak. Kalau misalnya bulan ini ada orang giat banget ibadahnya, itu mau boleh jadi orang kayak gitu salah satu daripada wali-wali Allah. Tapi bukan berarti giatnya rajin, ya gitu aja juga gaji gitu. Bukan itu. Jadi harus seimbang. Ibadahnya biasanya benar-benar luar biasa setiap bulan. Setiap orang ganti. Nah, ini kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa alamu annal baliyata lam tatil mu'min lituhlika. Sebab semua bala-bala yang diturunkan Allah kepada kita itu hakikatnya bukan buat merusak badan kita, bukan buat menghancurkan badan dan jasad kita, bukan. Akan tetapi wa innama atatuhu litukhbirah, itu untuk menguji kita. Bala-bala nikmat-nikmat yang Allah turun kepada kita untuk litukhbirah, buat uji, buat suatu ujian buat kita, buat nyoba jadi kita itu dicoba sama bala sama nikmat. Jangan dikira yang namanya nikmat itu bukan bala, nikmat itu bala juga. Tergantung kita mau mensikapinya. Kalau misalnya nikmatnya kita jalanin, kita gunakan buat yang tidak baik, ya jadi bala, jadi bukan nikmat tapi nikmat. Nikmat sama nikmat itu beda. Kalau nikmat itu keenakan, kalau nikmat itu laknat, jadi laknat. Jadi kita dapat laknat, jadi kutukan. Walamma kana al-ghalibu 'ala an-nasi 'adamat tatahhur, ketika manusia kebanyakan udah kagak mau yang namanya mensucikan diri. Adamat tatahhur maksudnya tidak ada manusia yang mau mensucikan diri, bertaubat kepada Allah. Ibtalahumullahu ta'ala bil amradi kafaratan wa tahura. Maka ketika itulah Allah turunkan bala. Kayak banjir, musibah kebakaran, gunung meletus, itu boleh jadi adalah Allah turunkan bala karena kebanyakan umumnya manusia udah ada mutatahur, kagak mau mensucikan lahir batinnya, tidak mau meninggalkan maksiat, tidak mau meninggalkan dosa-dosa. Ibtalahumullah bi amrad. Dengan apa Allah turunkan bala? Bi amrad. Penyakit-penyakit tuh. Penyakit-penyakit Allah turunkan. Tapi di sisi baiknya, hikmah dari Allah turunkan cobaan itu kafaratan wa tahura, buat ngelebur dosa-dosa kita. Karena kita udah nggak mau yang namanya bertaubat, maka Allah lebur dosa-dosa kita itu dengan penyakit-penyakit, dengan bala dan sebagainya. Wa tahura, dan mensucikan
ruh dan jiwa kita dari dosa dan maksiat. Itu sebenarnya hikmah kenapa Allah turun bala, Allah turunkan nikmat, Allah turunkan musibah seperti itu. Jadi kalau kita kepengen positive thinking dengan Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Jangan saling menyalahkan. Allah turun bala nyalain gara-gara si Anies tuh, gara-gara Jokowi presiden bala tuh. Bukan begitu, tapi kafaratun wa tahura, buat untuk ngelebur dosa-dosa kita, buat untuk mensucikan lahir batin, jasad dan roh kita dari dosa dan maksiat. Seperti itu. Itu kata Syekh Abdul Qadir begitu. Jadi sebenarnya di kitab-kitab manaqib itu ada tuntunan-tuntunan, ada ajaran-ajaran, ada paham-paham daripada ajaran Tuan Syekh buat kita pelajari sebenarnya. Dari mulai kehidupan ibadah kita, pertemanan kita, kumpulan kita, dan sebelum mujalasah itu kumpulan-kumpulan, kumpul-kumpulnya kita itu ada aturan-aturan di ajaran dari Tuan Syekh Abdul Qadir. Apalagi kalau udah masuk ke nanti ketarekatnya Syekh Abdul Qadir Jailani seperti itu. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita jangan sampai kita salah gunakan, ataupun bala-bala yang Allah turun kepada kita jangan sampai kita selalu berkeluh kesah, menggerutu ke sana sini, bukan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jadi pelajaran buat kita. Mudah-mudahan apa-apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita jaga dengan sebaik-baiknya. Amanah Allah kita jaga dengan sebaik-baik. Diri kita tuh amanah, keluarga kita amanah, anak-anak kita amanah, istri amanah, anak-anak amanah, dan lingkungan alam sekitar kita itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah kita, mudah-mudahan selalu berbuat kebaikan walaupun kebaikan itu kecil, dikit, mudah-mudahan istiqomah dan selalu mendapatkan, kita mohon ridho, berkah, dan juga tentunya kita pohon ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Besok-besok ada yang ulang tahun lagi kan? Kalau tiap malam Jumat ada yang ulang tahun kan enak. Ya kalau misalnya sekarang ulang tahun nih, besok ada yang ulang. Bisa Bang Rizky sekarang, siapa tahu bulan besok ulang tahun lagi kan begitu. Lah Apip tiap bulan. Ulang tahun undian.